Namaku Nur Rahman. Mana namaku? Udah, kalau gitu kita mulai ya. Ada yang memulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin dari pertanyaan kalian kita bisa langsung ke soalnya gitu. Nah, kalau gitu saya aja ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang gaya antar molekul. Ini terlihat ya, saya buka website. Saya tulis molekul. Terlihat saya nulis apa? Molekul. Nah, molekul gitu ya. Oke, molekul itu berdasarkan sifat kepolarannya ada berapa macam? Silakan kalau mau mematikan video, tapi kalau mic-nya ketika saya tanya dijawab ya. Yuk, molekul itu ada berapa macam berdasarkan sifat kepolarannya? Ada berapa, Rek? Ada dua. Kan? Oke, molekul apa? Berdasarkan kepolarannya. Berarti kan ada yang molekul yang polar, gitu kan? Ada yang non-polar. Non-polar dan non-polar. Saya singkat NP biar cepat. Terus berdasarkan ini ada gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul itu berarti kan interaksi antar molekul berdasarkan sifat kepolarannya. Berarti kan paling tidak ada 3 macam jenis gaya antar molekul gitu ya. Berarti kan antara yang molekul polar berinteraksi dengan molekul polar yang lainnya. Ketika molekul polar berinteraksi dengan molekul polar yang lainnya, berarti gaya antar molekulnya disebut apa? Gaya? Apa, Rek? Ini molekul polar itu berarti punya dipol apa tidak? Halo, saya tanya dijawab ya. Jangan sendiri. Polar, berarti kan punya dipol gitu kan? Punya atau kutub positif, punya kutub negatif. Berarti kalau molekul polar dengan molekul polar yang lainnya berinteraksi, berarti namanya gaya dipol. Kalau molekul polar berinteraksi dengan molekul polar, berarti namanya gaya antar molekul. Dipol terimbas. Hebat. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemana aku, Pak? Kemana aku? Saat. Vanderwal. Di perusahaan. Gaya London. Gaya London boleh, gaya London boleh lah. Ja. Oke, untuk contoh-contohnya berarti kan Apa Pak hasil Jen? Apa katanya? ya, baru kalian bisa menentukan. Ja, sekoni benja. Molekul apa yang
Wah, jahat. Siapa ya yang ngomong sendiri nih, mengganggu. Oke, sampai sini paham masih ya? Kan ini masih muda ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sebenarnya Aku ya cuman join doang. Aku gak ngapa-ngapain sih. setiap interaksi Alvan Al-Malik Abdul Aziz, terus habis itu Indah mana? Indah Nurmadi. nah, Suaramu masuk kah? setiap interaksi molekul itu sebenarnya ada gaya Londonnya gitu. Jadi molekul polar dengan molekul polar yang lainnya itu selain ada gaya dipol-dipol juga ada gaya London gitu. Selain molekul polar dengan nonpolar ini memiliki gaya dipol terimbas juga ada gaya Londonnya gitu. Tapi karena yang jauh lebih umum kan kekuatannya kan gaya dipol-dipol kan kekuatannya gimana kemarin? Kekuatan ikatan hidrogen gitu kan, kekuatan ikatan hidrogen lebih besar dibandingkan gaya Dipol. gitu ya. Gaya dipol-dipol terus lebih besar pula ini dibandingkan gaya dipol terimbas gitu ya. Susah saya ini tuliskan sini 2 gitu ya, sini 3. Nah, ini gaya yang kedua. Dan yang paling kecil itu adalah gaya London, gitu kan? Jadi sekalipun di sini molekul polar dan polar yang lainnya itu ada gaya dipol-dipol, juga ada gaya London, tapi yang lebih diutamakan itu adalah gaya dipol-dipolnya karena kekuatan gaya dipol lebih besar dibandingkan gaya London dan seterusnya, gitu ya. Oke. Terus di sini saya punya Oke, sebelum itu gini aja dulu. Coba dilihat tabel periodik unsurnya, cari unsur-unsur yang berada pada golongan 4A. Apa saja? Unsur-unsur yang berada pada golongan 4A. Apa saja? Ada apa? Unsur apa saja? Halo. C, Bor. S, I. Ada C, gitu ya, 4A. Karbon. Lalu ada SI. Nah, ada SI. Bukan. Ya, ada GI. GE. GE. Jerman. Ya, SN dan yang lainnya. N. Saya ambil 4 atom unsur yang teratas. Lalu golongan 4A. Golongan 5A maksudnya. Tadi kan 4A. Oke, kalau golongan 5A apa saja? Hidrogen. Nitrogen, N. Lalu ada P. fosfor gitu ya. P, AE. S, dan SB. SB. Sekarang golongan 6A. Ada O, ada S, orang Oke, sekarang golongan 7A. Yang 7A ada F, ada CL, Ini semua masing-masing atau unsur ini coba saya pasangkan dengan hidrogen.
Ini kalau golongan 4A berarti elektron valensinya ada berapa? 4. Golongan 4A berarti elektron valensinya ada 4, gitu kan? Ya. Ya, ada 4. Berarti kalau dia pengen oktet, berarti dia membutuhkan berapa lagi? 4. Butuh 4 elektron lagi kan? Nah, berarti 4 elektron dari C ini akan berikatan dengan 4H yang lainnya. H kan hanya punya 1 elektron, gitu kan? Ya, berarti kan di sini C ini yang golongan 4A akan membentuk ikatan dengan H sebanyak 4. Namanya CH4. Gitu. Bisa dipahami ya? Karena kan C itu tadi golongan 4A, elektron valensinya 4. Dia pengen oktet, berarti kurang 4 lagi. Berarti otomatis akan mengikat H sebanyak 4. Gitu kan? Kalau ditulisnya kan berarti gini. H. Ini tetrahedral ya, karena AX 4. Ini ada 4. Yang H juga ada, hanya ada 1, tapi masing-masing kan menyumbang 4. Gitu. Jadi C-nya oktet, hanya triplet, gitu kan? Ya. Oke, untuk yang SI. SI juga golongan 4A. Berarti dia elektron valensinya 4. Berarti mengikat H sebanyak berapa? 4. 4 juga. Berarti di sini juga SIH 4. Nah, bawahnya juga sama. GEH 4, gitu kan? Karena kan satu golongan dia. Kalau satu golongan berarti ya mirip. Oke, sekarang yang golongan 5A. 5A berarti elektron valensinya ada berapa? 5. 5. Oke, berarti kalau oktet, pengen oktet berarti dia membutuhkan berapa? Berapa H? 3. Diikat. 3. Berarti di sini NH 3, PH 3, AS H3, dan SPH 3. Sekarang yang golongan 6A. Berarti elektron valensinya ada berapa? 6. Berarti kalau pengen oktet, dia akan mengikat H sebanyak 2. 2. Berarti ini akan membentuk H2O. Ini H2S. Ini H2SE. H2TE. Kalian di sini tidak perlu bingung ya, saya menuliskan yang untuk golongan 4A dan 5A itu hanya ada di sebelah kanannya. Sedangkan yang golongan 6A saya di sebelah kiri. Ini berkaitan sama keelektronegatifan. Jadi yang lebih elektropositif itu dituliskan di sebelah kiri. Baru diikuti yang lebih elektronegatif di sebelah kanannya. Oke, langsung 7A. 7A berarti elektron valensinya ada 7. Berarti dia akan mengikat 1. gitu ya. Berarti kan di sini HF, HCl, HBr, dan HI. Ya. Oke, kemarin juga sudah saya tuliskan di note yang ada di Edpuzzle bahwa gaya London ini, gaya London itu merupakan fungsi dari apa kemarin? Masih ada yang mencatat? Fungsi dari MR. Non-polar dan non-polar. Iya, dia merupakan kayak interaksi antar molekul dari non-polar dan non-polar. Nah, dan gaya London ini merupakan fungsi dari molekul relatif, gitu kan? Nah, molekul massa, molekul relatif. Nah, MR ini didapatkan dari yaitu masing-masing massa atom penyusunnya itu dijumlahkan. Jadi kalau kalian cek, C itu berapa massa atomnya? AR-nya berapa C-nya? Massa atom? Dilihat di tabel periode unsurnya. C berapa? 16 ya? 16,999 gitu kalau nggak salah ya. Benar nggak? Oh, C itu 12 ya? Iya. Nah, 14. berapa yuk? 12. Massa atom C. 14. 12 kan ya massa atomnya. Nah, sedangkan H itu kan ada 1 ya massa atomnya.
Nah, tapi kan hanya itu adalah ada 4. Berarti 4 dikalikan 1. Berarti 4. Jadi CH4 itu massa atomnya adalah 16. Jadi massa atomnya itu dibulatkan dari yang ada di tabel bobot unsur. Tapi ini nanti kalian akan pelajari lebih lanjut nanti di semester ini juga, tapi bagian akhir. Nah, asalnya kalian tahulah ini 16 gitu ya, massa atom relatifnya yang CH4. Oke, untuk yang SiH4 berarti berapa? Si berapa? Massa atomnya? 28. Oke, berarti 28. ditambah 4 ada berapa? 28. Total 28. Iya. Saya enggak ngecek ya. Hah? Oke, yang GE berarti berapa? 42. GE4 72. 22. Oke, yang jelas berarti kan ini dari atas ke bawah itu MR-nya semakin besar gitu ya. Ya. MR-nya semakin besar. Nah, kemarin saya tuliskan gaya London itu fungsi dari MR. Artinya semakin besar MR, kekuatan gaya Londonnya semakin tinggi gitu kan? Nah, ini berkaitan dengan titik didihnya. Nah, jadi titik didihnya akan semakin besar dari atas ke bawah gitu ya. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, lalu di sini Bisa. Jauh. Kok oke. Nah, terlihat ya? Ada grafik terlihat? Di sini adalah grafik titik didih sumbu Y-nya mulai dari minus 200 sampai 100 di atas itu. Ini adalah grafik titik didih. Ini yang paling rendah adalah minus 200. Ya. Lalu yang di atas itu adalah 100. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah ini periodenya. Periode kedua itu ada atom C tadi, ini ya, C, CH4. Lalu periode ketiga ini ada grafiknya ada 4 ya. Untuk yang warna hitam itu adalah golongan 4A, ini carbon family, grup 4A. Ini warna oranye, nitrogen berarti golongan 5A. Lalu yang warna hijau golongan 7A dan warna biru golongan 6A gitu ya. Oke, jadi kan ini sama tadi, sama-sama satu periode. CH4, ada H2O, ada HF, ada NH3. Yang periode ketiga ada SiH4, ada PH3, ada HCl, H2S. Tadi itu ya, nggak usah bingung ya. Nah, tadi untuk yang CH4, karena tadi itu semakin dari atas ke bawah itu semakin besar MR-nya, berarti kan titik didih dari CH4 sampai SNH4 itu semakin meningkat, gitu kan? Nah, makanya di sini yang CH4 mungkin di sini titik didihnya sekitar minus berapa? Minus 100 gitu ya. Mungkin di sini akan terkirakan. Lalu yang SCH4 dia akan semakin mungkin sini sekitar minus berapa ya? 120 mungkin ya. Ini bisa saya ngomongnya paham enggak? Lalu yang GeH4 akan naik lagi, jadi mungkin ini minus berapa? Minus 90 mungkin, gitu ya. Yang S4 ini minus 60. Kan berarti kan semakin naik, ya. Bisa dipahami enggak? bisa. Yang lainnya silakan bilang gitu, saya enggak paham Bu, gitu. Karena saya juga bingung mau menjelaskan bagaimana. Kita enggak ketemu. Enggak paham, Bu. Enggak paham. Ya. Paham. Nggih. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sebentar ya, ada pengumuman apakah di sini ada Jingga sama Mafaza dari Impaka. Kalau ada silakan boleh keluar dari Zoom ini dan menghubungi Pak Sarukan, namanya sampai siapa lupa tuh, Pak Mahmud. Jingga sama Mafaza silakan, nanti bisa lihat itunya ya, fotonya. Sudah saya
Sudah ya, bye-bye. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi masih belum paham, saya ulangi. Oke, ini tadi ya CH4, SH4, GH4, SN4. Ini semuanya adalah satu golongan. Dari atas ke bawah, AR-nya dari C, SiH4, Si, Ge, Sn itu semakin besar. Nah, kalau dipasangkan sama H, berarti kan otomatis ya semakin besar gitu kan dari atas ke bawah. Sampai sini paham ya? Iya. Berarti kan dari atas ke bawah satu golongan ini MR-nya semakin besar. Nah, ini kan semuanya molekul nonpolar kan? CH4, SH4, ini kan AX4 rumus umum dari bentuk molekulnya. AX4 tetrahedral, tidak punya E, berarti dia nonpolar. Nah, kalau nonpolar berarti dia memiliki namanya adalah gaya London interaksinya, gitu ya. Nah, sedangkan gaya London sendiri itu merupakan fungsi dari MR. Fungsi dari MR, massa molekul relatif. Semakin besar MR-nya, gaya Londonnya semakin tinggi. Ini berpengaruh pada titik didihnya. Berarti kalau sini dari atas ke bawah MR-nya semakin tinggi, otomatis dari atas ke bawah titik didihnya pun juga akan semakin tinggi, gitu kan? Ya, bisa dipahami ya? Makanya kalau kalian lihat di tadi itu grafiknya akan terlihat grafiknya akan naik ke atas gitu. Jadi ini dengan kata lain bisa dikatakan sumbu X-nya itu adalah MR. Gitu. Jadi semakin ke kanan berarti kan MR-nya semakin besar. Nah, grafiknya naik gitu, titik didihnya mulai dari CH4 sampai SNH4 gitu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang Bisa, Bu. untuk yang golongan mana tadi? Golongan 5A. 5A terdiri dari NH3, PH3, SH3, SPH3. Oke, kalau misalnya kalian cek juga pasti ini karena satu golongan otomatis MR-nya juga dari atas ke bawah akan semakin besar juga gitu kan? Ya kan? Iya. Lalu otomatis titik didihnya pun juga akan semakin tinggi, sama kasusnya dengan yang golongan 4A tadi. Gitu ya. Yang golongan 6A pun juga, golongan 7A juga pasti akan semakin tinggi gitu kan dari atas ke bawah. Berarti kan grafiknya akan terlihat seperti ini. Nih untuk yang NH3. Untuk NH3 seperti ini gitu. Yang golongan 7A, HF, HCl, HBr, HI gitu. Yang H2O juga di sini ada H2S, H2Se, H2Te gitu ya. Nah, tapi ternyata di sini untuk yang H2O, HF dan NH3 itu ternyata tidak tidak sama kasusnya dengan yang CH4. Harusnya berarti kan ini ya untuk yang CH4 kita bandingkan ya CH4 dengan SH4. Itu benar CH4 ada di bawah dibandingkan yang SH4 gitu kan. Nah, tapi untuk yang NH3 dengan PH3 tadi ternyata NH3 itu ada di sini. Di atasnya PH3. Untuk yang HF dengan HCl satu golongan 7A. Nah, harusnya HF itu berada di titik didihnya berada di bawah sini, tapi ternyata dia ada di atasnya. Itu berarti kan dengan kata lain HF itu titik didihnya lebih tinggi dibandingkan HCl, gitu kan? Harusnya kan di bawah sini. Nah, untuk yang H2O dengan H2S juga sama, H2O malah di sini. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa kok kira-kira seperti ini mengalami penyimpangan untuk yang NH3, HF, dan H2O? Karena diketutin. Sudah ada yang satu yang menjawab. Dengar enggak yang lainnya? Bisa diulangi, Sohibul Liwa? Karena ada? Karena
Ikatan hidrogen. Karena ada ikatan hidrogen antara ini molekul H2O dengan molekul H2O yang lainnya, gitu kan? HF dengan HF yang lainnya, NH3 dengan NH3 yang lainnya, itu akan membentuk ikatan hidrogen. Kan kalian paham kemarin konsepnya ikatan hidrogen itu terjadi antara H dengan atom yang memiliki keelektronegativan tinggi atau biasa disingkat dengan handphone, gitu kan? HFON. Nah, di sini kan berarti ada H2O. Berarti nanti O dalam satu molekul akan berikatan dengan H molekul yang lainnya, membentuk ikatan hidrogen, gitu kan? Bukan berikatan, berinteraksi ya. HF juga, F yang satu dengan H yang satu molekul yang lainnya akan membentuk ikatan hidrogen, gitu ya. Dan tadi kekuatan ikatan hidrogen itu jauh lebih tinggi daripada gaya dipol-dipol, gaya dipol terimbas maupun gaya London. Makanya dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, otomatis titik didihnya itu akan semakin tinggi, akan mengalami penyimpangan dibandingkan unsur-unsur yang satu golongan dengan dia. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, kalau misalnya gitu ya, saya lanjutkan dulu. Kalau misalnya di sini itu tidak ada ikatan hidrogen, maka H2O di sini ini, H2O itu kan air kan, Rek ya? Nah, otomatis akan berada di bawah H2S, titik didihnya akan lebih rendah, gitu kan? Kalau tidak ada ikatan hidrogen, HF pun juga sama. Kalau tidak ada ikatan hidrogen, dia akan di bawahnya HCl. NH3 pun juga, kalau tidak ada ikatan hidrogen, maka dia akan di bawahnya pH3 yang satu golongan sama dia, gitu. Nah, oke, saya tanya deh, H2O itu membeku pada suhu berapa? Air membeku, kalau bingung H2O, H2O kan air ya, H2O, air membeku itu pada suhu berapa? Pada tekanan 0 derajat. atm. Pada suhu 0 air derajat. es Di atas membeku 0 itu. derajat. Es membeku. Ya, air membeku membentuk es. 0 derajat Celcius kan ya? Sedangkan kalau mendidih berapa derajat Celcius? 100. 100 derajat Celcius gitu kan. Nah, makanya kan di sini kan titik didih. Nah, makanya kalian tahu di sini H2O ini akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena dia memiliki ikatan hidrogen. Coba kalau misalnya tidak ada ikatan hidrogen, berarti H2O itu akan mendidih pada suhu ini minus, kurang lebih minus 100 derajat Celcius gitu ceritanya. Nah, kalau misalnya tidak ada ikatan hidrogen, berarti kan sudah menguap gitu ya pada minus 100 derajat Celcius. Padahal kalian kan di sini hidup pada suhu kamar, kurang lebih 25 derajat Celcius gitu ya, 25 sampai 27 derajat Celcius, gitu kan? Nah, kalau misalnya di sini sudah membeku, berarti pada suhu sekitar di sini suhu 25, apakah kalian akan menemui air dalam bentuk cair? Kok macet-macet ya? Saya ulangi. Tadi kalau misalnya tidak ada ikatan hidrogen, air akan membeku pada suhu minus 100 derajat Celcius, gitu ya. Nah, kalau misalnya benar seperti itu, berarti pada suhu 25 derajat Celcius, apakah kalian akan mendapatkan air dalam bentuk cair? Iya. Masih dapat gitu. Kalau misalnya tidak ada ikatan hidrogen gitu loh maksudnya. Kan di sini kan sudah membeku semua kan? Sudah menguap semua kan? Sudah dalam bentuk gas semua kan ya? Pada 100 derajat Celcius ini kan? Jadi otomatis kan tidak bakalan kalian temui pada suhu 25 derajat Celcius ini dalam bentuk air gitu, dalam bentuk cair. Gitu kan ya? Iya. Nah, makanya berarti kan di sini adanya ikatan hidrogen akan menyebabkan H2O ini pada suhu 25 derajat Celcius masih dalam bentuk cair. Ada 0 derajat masih dalam bentuk membeku gitu ya, padatan gitu, padatan es. Pada 25 dia mencair, pada
pada suhu 100 derajat Celcius dia akan menguap membentuk gas H2O, gitu kan ya. Nah, berarti di sini kan ikatan hidrogen ini merupakan salah satu ciptaan Allah, nikmat Allah yang patut kita syukuri, gitu kan ya. Kalau misalnya tidak ada ikatan hidrogen, berarti kan otomatis kita nggak akan bisa minum air pada suhu 25 derajat Celcius ini. Kita tidak akan bisa menikmati es cendol gitu ya. Tidak akan bisa menikmati apa ya, es boba yang sekarang ini viral gitu kan. Karena tidak ada air dalam suhu 25 derajat Celcius ini. Gitu. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim sebelum minum kita ucapkan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak ucapkan itu. Tahu enggak artinya itu apa? Nggak tahu. Pasti tahu dong ya. Umat muslim kok apa, Rek? Yang mau mengaji lagi bapaknya yang Bu. Menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang gitu ya. Maha mengasihi. Ya. Nah, makanya di situ kan Allah sayang sama kita, maka diciptakanlah ikatan hidrogen agar kita bisa minum. Kan 99% dalam tubuh kita itu katanya air gitu kan. Kita tidak minum air dalam waktu 4 jam saja atau 2 jam, 3 jam, kita pasti akan dehidrasi gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau nggak ada ikatan hidrogen, kita mau hidup seperti apa gitu. Otomatis tidak bakalan ada kehidupan gitu kan ya. Iya. Jadi maksudnya kalian itu belajar kimia harus disangkut pautkan juga dengan ilmu agamanya juga, terutama kalian kan sekolahnya di madrasah gitu kan ya. Asik, ya Bu. Iya dong gitu. Jadi agamanya dapat, ilmu sainsnya juga dapat gitu. Nah, jadi apa ya? Kalian harus belajar sains itu juga bisa menambah tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau gitu ini untuk yang ikatan gaya antar molekul, untuk yang praktikum virtual, saya cek sudah mulai banyak yang mengerjakan, yang mengumpulkan di e-learning gitu. Yang lainnya kesulitannya di mana? Oke, ini ya, seperti ini kan ya. Terlihat enggak? Nah, praktikumnya seperti ini ya. Oke, ini kita sudah ya membahas tentang sifat daya hantar listrik larutan. Yang namanya larutan otomatis, yang namanya larutan berarti ada paling enggak 2 komponen. Ada yang namanya zat terlarut, ada juga zat pelarut, gitu ya. Oke, misalnya untuk yang air garam, berarti siapa pelarutnya? Air garam, larutan garam. Siapa pelarutnya? Halo. Garam Bu. Pelarut. Air. Air. Nah, sedangkan zat terlarutnya adalah garam, gitu kan ya? Garam. Oke, makanya di sini untuk yang pertama di sini kalian bisa terlihat ya nih ya. Nah, ini untuk yang air murni tidak saya masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan itu karena kan air murni berarti bukan termasuk larutan, dia hanya pelarut gitu. Nah, kalau kalian cek air murni ini diuji nyalanya menggunakan ini electrolyte tester, itu nyala lampunya tidak menyala, juga tidak ada gelembung gas, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya air murni ini ditambahkan dengan garam, berarti kan membentuk larutan garam. Nah, bagaimana kalian nyalakan di sini saklarnya, gitu, dihidupkan. Nah, ternyata di sini nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak. Nah, itu artinya apa? Apakah dia termasuk elektrolit kuatkah, lemah, atau non elektrolit? Gitu. Kalian simpulkan sendiri, gitu ya. Oke, terus saya kemarin ada yang sempat salah. Karena di webnya ini juga salah, ini asam hipoklorat. Nah, sebenarnya asam hipoklorat itu tidak ada yang namanya asam hipoklorat. Namanya itu adanya asam hipoklorit atau yang lainnya itu adalah asam perklorat. Nah, tapi karena di sini itu
ternyata berdasarkan hasil percobaannya nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak, berarti dia termasuk apa? Elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit ini? Elektrolit kuat. Termasuk elektrolit kuat. Nah, berarti ini maksudnya yang asam perklorat. Kalau kalian cek di videonya kemarin itu kan juga ada yang termasuk yang termasuk elektrolit kuat, ada asam kuat, basa kuat, dan garam gitu ya. Nah, untuk yang asam kuat itu ada 7. Berarti kalian cukup menghafalkan 7 itu saja. Salah satunya adalah HClO4, asam perklorat gitu ya. Jadi maksud saya di sini kalian boleh mengganti sendiri di tabel itu, jangan menggunakan nama hipoklorit gitu. Saya nulisnya hipoklorit karena saya pikir HClO gitu. Karena ada yang namanya kan nanti kalian akan mendapati ini ada yang pakai warna apa ya? Biru dah. Ada yang namanya HClO asam hipoklorit, ada HClO2 itu asam klorit, ada HClO3 namanya asam klorat, dan ada HClO4 asam perklorat gitu. Jadi kalian ganti sendiri ya, jangan menggunakan nama yang asam hipoklorit. Tapi kalau misalnya tidak diganti pun ya tidak apa-apa, saya benarkan karena memang kesalahan dari webnya sini. Tapi maksud saya biar tidak salah paham, saya tidak menyebabkan kalian miskonsepsi gitu, kalian ganti sendiri gitu. Lalu di sini di webnya ini ada latihan soal, boleh kalian kerjakan sendiri. Misalnya ini apa? Senyawa manakah yang akan tidak menghasilkan nyala lampu? Yang tidak akan menghasilkan nyala lampu. Nah, kalian boleh jawab sini, ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian gitu. Lalu di sini soal baru, silakan kalian coba-coba sendiri gitu ya. Oh ya, apalagi ke yang tadi itu, mumpung masih ada waktu, mana ya? Whiteboard. Nah, ini yang 2 ini HClO4 dan HClO3 itu termasuk asam kuat, berarti dia termasuk elektrolit kuat gitu ya. Sedangkan yang HClO dan HClO2 dia adalah asam lemah. Berarti dia termasuk elektrolit lemah. Oke, untuk yang terakhir bisa dijawab kenapa suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Apa sih menyebabkan larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Terdapat ion. Nah, Ada ion-ion yang bergerak bebas. Ada ion-ion yang dapat bergerak bebas, gitu ya. Jadi sekalipun kalau ada ion, tapi ionnya itu tidak bisa bergerak bebas, berarti apakah dia bisa menghantarkan listrik? Tidak. Ada ion, Bisa. tapi ionnya tidak bisa bergerak bebas. Apakah dia bisa menghantarkan listrik? Bisa. Tidak bisa gitu. Makanya yang kemarin itu senyawa ionik atau ikatan ionik dalam wujud padatan, berarti kan ion-ionnya itu padat gitu, memadat, tidak bisa bergerak. Makanya dia sifatnya isolator, tidak bisa mengantarkan listrik gitu kan. Jadi syaratnya sesuatu itu dapat mengantarkan listrik bila ada ion dan ionnya itu dapat bergerak bebas. Kalau misalnya tidak, berarti tidak bisa bergerak bebas, berarti tidak bisa mengantarkan listrik gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bisa, Bu, bisa. Kayaknya enggak. Ini masih ada yang mau bertanya enggak? Enggak. Enggak, sudah wes ya.